kepada Pak Ahmad Taufik. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Profesor Dr. Tony Toharudin. Yang terhormat Ibu Dr. Laksmi Dewi MPD, Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Munir MA, Direktur PAI pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Ibu Leli Suraya MSI, Kasubdit PAI pada SMA, SMA LB, dan SMK pada Direktorat PAI Kementerian Agama Indonesia. Bapak Ibu narasumber serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan poin-poin perubahan CP pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada fase E. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa secara umum di elemen Al-Quran dan Hadis tidak ada perubahan, baik terkait tema dan pilihan ayat yang digunakan. Di CP sebelumnya, CP 046, sama dengan CP yang terbaru 020 tahun 2026, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan Hadis tentang kompetisi dalam kebaikan, dan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ini tidak ada perubahan Bapak Ibu sekalian, hanya bahwa kompetensinya yang semula kompetensi memahami, sekarang berubah menjadi kompetensinya membaca, menghafal, menulis, dan menganalisis. Mengapa ini kemudian berubah? Bahwa menyesuaikan dengan kurikulum merdeka, di mana taksonomi Solo lah yang digunakan, dan juga ada pertimbangan lain. Tentu tidak semua murid yang ada di kelas Bapak Ibu sekalian itu punya kemampuan awal membaca Quran yang sama. Ada yang kemampuannya pada level 1, ada yang level 2, ada yang level di atasnya. Sehingga kemampuan membaca, menghafal, menulis, menganalisis ayat Al-Quran, ini tentu bisa disesuaikan dengan kondisi faktual yang Bapak Ibu hadapi di ruang kelas. Kemudian di CP yang terbaru ini ada penekanan tajwid, yaitu pada wakof dan wasol. Dan ini tentu adalah gradasi, dan ini adalah hasil dari meneruskan materi atau penekanan tajwid di fase D dan fase-fase sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu di elemen akidah tidak ada perubahan, yakni pada Syu'abul Iman tidak ada berubah, dan yang berubah hanya pada kompetensinya, yaitu meyakini dan merefleksikan. Tentu ketika kita membaca kompetensi di CP terbaru ini, meyakini dan merefleksikan, ini tentu akan menggugah kita untuk kemudian membreakdown bahwa materi akidah ini sesungguhnya bukan hanya kemampuan untuk memahami konsep, tetapi lebih kepada keyakinannya akan tumbuh berkembang, keimanannya, akidahnya akan semakin kuat, dan mampu direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu harapannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di elemen akhlak juga tidak ada perubahan, yaitu materi menghindari penyakit hati. Dan perubahannya hanya pada kompetensinya, yang semula kompetensi memahami di CP yang terbaru, CP 020 tahun 2026, kompetensinya menerapkan. Karena sebagaimana yang disampaikan Pak Direktur di awal, bahwa PAI, terutama pada elemen akhlak ini, tentu yang diinginkan adalah bukti nyata, yang diinginkan adalah perilaku mereka yang terukur, dan mereka bisa menerapkan perilaku baik atau perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari setelah mereka mendapatkan materi di ruang kelas. Kemudian pada elemen berikutnya, elemen fikih, yang ini ada perubahan yang cukup besar di sini Bapak Ibu. Materi sumber hukum Islam, kemudian materi Al-Kuliah Al-Khamsah, itu tetap ada di CP terbaru, kemudian ditambah dua materi di elemen fikih, yaitu materi ekonomi syariah dan materi wakaf. Adapun materi ekonomi syariah ini hanya pada pengenalan ekonomi syariah. Kemudian yang wakaf juga tentang sejarah, ketentuan, jenis manfaat, dan aksi nyata wakaf.
Karena di fase F itu juga ada materi yang sama, tetapi kedalaman dan keluasan materi tentunya berbeda. Sehingga Bapak Ibu perlu dicermati bersama-sama bahwa di CP020 elemen fikih ada dua penambahan materi, yaitu materi ekonomi syariah dan materi wakaf. Dan tentunya kedua materi ini memang hasil respon kekinian dari Direktorat PAI dan Kemdikbud terkait dengan perkembangan ekonomi syariah dan kebutuhan wakaf yang semakin ke sini semakin dirasakan manfaatnya oleh umat. Sehingga perlu untuk dimasukkan di dalam kurikulum PAI khususnya di fase E. Kemudian ada perubahan kompetensi pada elemen fikih, yaitu menerapkan dan merefleksikan yang sebelumnya adalah kompetensi memahami pada CP 046 tahun 2025. Dan terakhir Bapak Ibu untuk elemen sejarah peradaban Islam, sebagaimana tadi narasumber di fase D, Bapak Saifuddin menyampaikan, sejarah masuknya Islam Indonesia yang semula ada di fase E, itu digeser di fase D. Tentu pergeseran ini ada dasarnya bukan hanya sekedar menggeser materi, tetapi ada pertimbangan kronologis kesejarahan dan juga ada pertimbangan penyesuaian materi di masing-masing fase. Sehingga materi sejarah masuknya Islam Indonesia itu yang semula di fase E, itu digeser di fase D. Tentu ini menjadikan kita perlu mencermati bahwa di semua fase dari A sampai fase F, terutama pada elemen SPI, ini memang sudah dipertimbangkan betul kronologis kesejarahannya, lini masanya, kemudian juga perlu ada pertimbangan bahwa sejarah peradaban yang kita tuangkan di kurikulum ini adalah menguatkan sejarah peradaban Islam di Indonesia. Maka di fase E ini fokusnya pada peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dan tokoh ulama yang dimaksud di CP ini adalah ulama yang dari Jawa, khususnya Wali Songo, dan ulama-ulama yang sezaman dengan Wali Songo yang ada di luar Jawa. Tentu kalau kita lihat sejarah, Wali Songo ada di abad 14-15, maka nanti ulama yang di luar Jawa bisa kita pilih ulama-ulama yang hidup, yang kiprah dakwahnya ada di sekitar abad 14, 15, atau 16 awal. Karena di fase berikutnya tentu akan menyesuaikan dengan kronologis lini masa kesejarahan masing-masing tokoh. Kemudian perubahan berikutnya pada kompetensinya Bapak Ibu. Yang semula memahami kompetensi di elemen sejarah peradaban Islam fase E, ini berubah menjadi merefleksikan. Karena memang belajar sejarah bukan hanya sekedar nama tokoh, tahun peristiwanya, bukan sekedar mengetahui peristiwanya apa, tetapi mampu merefleksikan nilai-nilai kesejarahan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh murid itu sendiri ataupun oleh masyarakat. Saya kira ini elemen perubahan, poin-poin penting perubahan CP 020 tahun 2026. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan diskusi kita dan bisa lebih menajamkan pengetahuan kita terkait perubahan CP 020 tahun 2026. Demikian Bu Ida dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.